Siapakah Ellen G. White? Ellen G. White adalah manusia biasa yang hidupnya sama dengan kita. Namun dia telah dipilih oleh Tuhan untuk membawa terang yang kecil kepada terang yang lebih besar, yaitu Alkitab. Ellen G. White lahir pada tanggal 26 November 1827 di Gorham, Maine. Ayahnya bernama Robert Hormon dan ibunya bernama Eunice. Ellen G. White ketika dia berumur 9 tahun, dia mengalami cedera di bagian hidungnya oleh karena kenakalan teman sekelasnya yang mencederainya. Dan dari saat itulah dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Dan pada panggilan pertamanya untuk melayani, yaitu di tahun 1844, ketika dia mendapatkan khayal pertama, dia berdoa bersama-sama dengan 4 wanita lainnya di rumah seorang ibu, dan roh Tuhan turun ke atas Ellen G. White. Dan pada waktu itu juga dia mendapatkan khayal yang sama yang dialami oleh nabi-nabi yang terdapat di dalam Alkitab. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sebagai umat Tuhan yang telah mendapatkan karunia nubuatan yang Tuhan berikan melalui Ellen G. White, dan karunia ini boleh semakin menambah nilainya di sepanjang zaman dan tidak pernah lekang oleh waktu. Karena dengan kita mengetahui karunia nubuatan tersebut, semakin kita melihat rencana Allah dalam rencana keselamatan, dan kita semakin melihat dan mengenal bagaimana cara Allah dalam menyelamatkan umat manusia. Dan sebagai umat Tuhan yang telah mendapatkan karunia itu, apakah kita mengetahui nilai daripada karunia itu? Apakah kita menyadari nilai-nilai dari tulisan-tulisan yang sudah ditulis oleh Ellen G. White yang telah diilhami oleh Tuhan? Di kalangan kita mungkin masih belum mau untuk membagikan pekabaran tentang karunia-karunia roh nubuat ini. Tetapi gereja luar sudah banyak menyadari akan karunia-karunia nubuatan ini. Dan di kalangan kita sebagai umat gereja Masih Advent hari ke-7, banyak yang sudah salah dalam memahami tulisan-tulisan Ellen G. White ini. Mereka menganggap bahwa karunia nubuat yang ditulis oleh Ellen G. White adalah sebagai tambahan daripada Alkitab. Sehingga mereka mengatakan, oh, kamu tidak bisa selamat tanpa roh nubuat. Jadi ini adalah suatu pemahaman yang salah selama ini. Dan bukan seperti itu maksudnya. Tulisan-tulisan Ellen G. White itu bukanlah tambahan daripada Alkitab, tetapi tulisan Ellen G. White ini adalah berdasarkan Alkitab, berprinsip kepada Alkitab, dan apa yang kita percayai haruslah berprinsip kepada Alkitab. Sama seperti halnya Ellen G. White ketika menulis tulisan-tulisan roh nubuatnya, itu berdasarkan pada prinsip Alkitab, di mana Tuhan sendiri yang mengilhaminya. Walaupun ada yang berkata, kalau memang kita berprinsip pada Alkitab, kenapa kita harus percaya kepada tulisan Ellen G. White? Dan pada tahun 1847, suami daripada Ellen G. White yang bernama James White pernah menjawab pertanyaan ini. James White mengatakan, Alkitab ini pernyataan wahyu Allah yang sempurna dan merupakan peraturan iman perilaku kita yang harus kita lakukan. Dan Allah telah memberikan petunjuk untuk masa yang lalu, untuk masa yang sekarang, dan bahkan untuk masa yang akan datang. Dan penggenapan firman-Nya adalah untuk hari-hari terakhir lewat khayal dan mimpi berdasarkan kisah pasal yang kedua ini. Khayal yang benar adalah untuk menuntun kita kepada Allah Bapa dan kepada firman-Nya juga. Buku-buku doktrin apapun harus berdasarkan Alkitab jika kita mau mempercayainya. Dan tulisan roh nubuat ini sudah terbukti berdasarkan Alkitab karena Tuhan sendiri yang mengilhami Ellen G. White. Kalau
kita sebagai umat Tuhan harus berprinsip kepada Alkitab, maka kita juga harus mengakui di dalam Alkitab juga ada pernyataan yang menyatakan bahwa pada akhir zaman akan ada karunia-karunia nubuatan. Dengan menguji siapa nabi-nabi yang benar, kita bisa menguji tulisan-tulisannya kepada 4 ujian kenabian. Apakah nabi itu adalah seorang nabi yang benar ataukah nabi yang salah? Alkitab menjelaskan bahwa siapa nabi yang benar kita harus ikuti. 2 Tawarik 20 ayat 20. Percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan teguh, dan percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Nabi-nabi yang benar adalah juru bicara Allah. Dan kalau kita mendengar suara nabi tersebut, berarti kita juga mendengar suara Allah. Ada beberapa pemimpin-pemimpin gereja Kristen. Mereka berusaha untuk menjaga anggota jemaatnya agar jangan membaca buku-buku selain daripada buku-buku yang dicetak oleh pemimpin-pemimpin gerejanya. Tetapi sebagai umat Gereja Masai Advent hari ke-7, kita harus mengabarkan kebenaran ini kepada mereka-mereka yang belum mengetahui akan tulisan-tulisan karunia-karunia nubuatan dari Ellen G. White. Cicit daripada Ellen G. White dalam khotbahnya bersama dengan pendeta Joseph Sianipar. Cicit daripada Ellen G. White ini bernama Justin Torosian. Dia mengatakan bahwa dia percaya Ellen G. White sebagai nabi bukan berarti dia adalah karena dia keturunan daripada Ellen G. White, tetapi memang benar-benar dia percaya bahwa Ellen G. White sebagai nabi oleh karena dia mempelajari, dia membaca benar-benar akan tulisan-tulisan Ellen G. White, karena memang ternyata itu membawa atau membuat diri dari Justin Torosian ini semakin lebih dekat kepada Tuhan. Jika kita merasakan apa yang dirasakan oleh Justin Torosian ini, mari kita katakan amin. Tetapi bila mana kita belum sanggup untuk mengatakan amin, dan sampai hari ini apabila kita belum dengan tekun mempelajari tulisan-tulisan roh nubuat daripada Ellen G. White, maka mari kita berusaha untuk membaca buku dari tulisan-tulisan Ellen G. White. Minimal 1 buku saja dari tulisan Ellen G. White. Apa saja, bebas. Boleh dimulai dari kebahagiaan yang sejati, atau boleh juga dimulai dari kerinduan segala zaman. Apa saja, lebih baik kita membaca dan mempelajarinya daripada kita hanya mendengar dan mendengarnya dari orang. Dan ketika kita sudah mempelajarinya, kita akan puas dan kita akan bisa melihat dan merasakan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kita akan sanggup untuk memiliki kerinduan membagikan pekabaran ini kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus membagikan tulisan-tulisan Ellen G. White sehingga tulisan-tulisan Ellen G. White ini boleh tersebar luaskan, karena di sini tulisan Ellen G. White berdasarkan atau berprinsip pada Alkitab, dan semua orang harus mengetahui kebenarannya. Dan ada banyak cerita yang diungkapkan oleh cicit daripada Ellen G. White ini. Baik itu salah satunya ada seorang pria di Amerika Serikat. Dia mencari tulisan-tulisan Ellen G. White di suatu perpustakaan karena dia merasa bahwa tulisan Ellen G. White yang pernah dibacanya itu mengandung kuasa. Dia katakan bahwa tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih sederhana daripada tulisan Ellen G. White. Dia menyadari betapa bernilainya tulisan Ellen G. White itu. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Seorang pria dari Amerika Serikat yang bukan dari anggota jemaat Gereja Masai Advent hari ke-7, dia betul-betul merasa bahwa tulisan-tulisan dari Ellen G. White itu penuh dengan kuasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membacanya, atau apakah kita sudah membaca dan sudah merasakannya bahwa memang tulisan-tulisan
ilham dari Tuhan melalui Ellen G. White itu benar-benar memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Dan Justin Torosian ini juga menyatakan bahwa ada juga seorang penginjil literatur, dia menjual buku Kerinduan Segala Zaman dan Kemenangan Akhir kepada seorang wanita. Dan setelah dia menjualnya, beberapa waktu kemudian dia bertemu dengan penginjil literatur ini. Dan penginjil literatur ini pun sama, mengatakan hal yang sama seperti pria Amerika yang menyatakan bahwa tulisan-tulisan Ellen G. White ini adalah tulisan yang luar biasa, di mana dia mendapat gambaran tentang kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati daripada Allah sendiri. Dan dia mengatakan bahwa buku ini berbeda dengan buku yang lain, karena dia percaya bahwa penulisnya telah mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dan di sana dikatakan dia melihat ada pertentangan, ada gambaran tentang pertentangan yang baik dan yang jahat telah disingkapkan. Karenanya, mari bagikanlah buku dari tulisan-tulisan Ellen G. White, minimal buku Kerinduan Segala Zaman yang ditulis oleh Ellen G. White. Dan saudaraku, banyak sekali orang-orang yang tadinya menolak buku-buku Ellen G. White, dan bahkan mereka sampai menyimpannya untuk 10 tahun lamanya. Tetapi ketika mereka merasa tertekan hatinya dan mereka memiliki pergumulan dan permasalahan yang besar, dan ketika mereka mulai membaca buku Ellen G. White, mereka merasa bahwa mereka memiliki kedamaian yang sejati di hati mereka, dan mereka merasakan ada rahmat Allah yang begitu jelas yang bisa dia rasakan melalui tulisan-tulisan Ellen G. White ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang rabi. Dia membenci tulisan Alkitab menurut Justin Torosian, dan lebih baik dia membakarnya daripada dia membacanya. Tetapi buku yang luar biasa ini telah mengubah dia menjadi seorang pengikut Yesus dan menerima kebenarannya. Rabi ini mengatakan, siapa sebenarnya penulis daripada buku ini? Mengapa tulisannya begitu sangat penuh dengan rahmat, penuh dengan kuasa? Dan ketika dia tahu bahwa itu adalah tulisan dari seorang yang tamat kelas 3 SD, awalnya dia tidak percaya, tetapi pada akhirnya dia percaya bahwa nabi-nabi yang mendapat inspirasi itu adalah datangnya dari Tuhan. Begitupun dengan tulisan-tulisan Ellen G. White ini di dalam bukunya. Dan akhirnya dia mau menjadi pengikut Yesus. Dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tulisan-tulisan Ellen G. White ini sangat memiliki kuasa, karena Allah yang menginspirasikan, kuasa Roh Kudus. Di dalam Matius 3 di ayat yang 9 ya, dikatakan, jangan mengira di dalam hatimu Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Cicit daripada Ellen G. White ini mengira bahwa batu-batu ini adalah batu-batu yang ada di danau. Padahal sebenarnya pada saat itu orang Yahudi menyebutnya sebagai batu-batu itu sebagai orang-orang non-Yahudi. Lukas 19 ayat 38 di sana dikatakan, pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem dengan eluk-eluk kemenangan dan orang-orang mulai memuji Yesus, diberkatilah dia yang datang sebagai raja, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di atas bumi. Dan sebenarnya Allah membuat atau menunjuk bangsa Israel untuk memproklamirkan Mesias yang akan datang. Tetapi mereka katakan, Raja telah datang, Raja telah datang. Dan ayat yang ke-39 di sana dikatakan, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu, mereka berkata, Guru, tegurlah. Namun apa jawab Yesus? Yesus berkata,
Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini pun akan berteriak. Jadi saudaraku, supaya nubuatan ini digenapi, batu ini bisakah digunakan untuk berbicara? Bisa saudaraku, Allah sanggup untuk melakukannya. Ya, tetapi yang dimaksudkan Yesus adalah lebih banyak daripada itu. Kalau umat-umatku yang aku pilih bahwa Yesus akan datang segera tidak berbicara, maka aku akan memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa asing yang sebenarnya Allah menggunakan Ellen G. White untuk memberitakan, menolong umat Tuhan untuk menggambarkan bahwa Yesus akan segera datang. Dan pekabaran yang sama yang Yesus sampaikan, yaitu kalau kita tidak bersedia untuk membawa pekabaran ini, maka Allah akan apa? Menggunakan orang lain untuk memberitakan pekabaran-pekabaran ini. Sama seperti yang disampaikan oleh cicit daripada Ellen G. White, yaitu Justin Torosian, yang menyatakan bahwa ada banyak orang-orang di luar sana yang sudah merasakan akan adanya kuasa daripada tulisan-tulisan roh nubuat ini. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karenanya mari kita semangat. Kita harus memiliki inovasi di dalam kehidupan kita, perubahan di dalam kehidupan kita. Bila mana kita masih berpangku tangan dan belum mau menyentuh buku yang sangat baik untuk kita baca, untuk membantu pekerjaan Tuhan di dunia, untuk menyebarkan kebenaran ini kepada banyak orang, mari kita sebarkan, mari kita bagikan firman Tuhan lewat tulisan-tulisan Ellen G. White ini. Sebab jika tidak mau kita melakukannya, maka Tuhan akan apa? Membangkitkan batu-batu untuk apa? Untuk berbicara, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Justin Torosian kembali dalam kesaksiannya mengatakan, ada sebuah penelitian, ya, ada pendeta di luar sana yang banyak mengabarkan tulisan-tulisan Ellen G. White ketimbang kita orang Advent. Ada seorang yang bernama Ronnie McCullough berkata bahwa ada orang Advent yang pergi ke masjid dan berkenalan dengan imam dari masjid itu. Dan setelah perkenalan itu dan lama-lama semakin dekat, imam itu berkata, silakan Anda berkhotbah di sini. Dan ketika didengar oleh oleh imam itu, bahannya luar biasa bagus dan sangat memiliki kuasa dari Tuhan dan berdampak di dalam kehidupannya. Akhirnya imam itu berkata, saya akan menambahnya 2 jam untuk Anda memberikan bahan-bahan dari tulisan-tulisan roh nubuat. Dan akhirnya dia diundang lagi, saudaraku, untuk apa? Untuk memberitakan pekabaran dari Tuhan melalui apa? Tulisan-tulisan Ellen G. White ini. Dan kita bisa melihat memang benar akhirnya apa? Tuhan yang memakai orang-orang di luar sana untuk berbicara, untuk menyampaikan pekabaran ini, ya, kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, jika kita mengaku sebagai umat Tuhan, jika kita sudah berada di dalam umat gereja Masehi Advent hari ke-7, mari kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita sebarkan pekabaran ini supaya banyak orang menerima pekabaran ini dan menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan saudaraku, bila mana kita mau melakukannya, maka Tuhan akan bersukacita dengan Tuhan akan bersukacita, dan kehidupan kita juga bersukacita karena kita sudah berbuah. Dan Ellen G. White juga akhirnya tidak sia-sia ketika dia menulis banyak tulisan-tulisan, dan ketika kita membagikannya menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.